Hai anak muda yang merasa alergi dengan partai politik, harus kita akui dari lubuk hati yang paling dalam, di tengah hingar-bingar dan carut-marutnya partai politik, bahwa negara kita dikontrol dan dikuasai oleh partai politik. Sahabat KG, selamat datang di podcast Lantai 17 Polantas. Sore. Seru banget di tahun 2024 ini akhirnya kita ketemu lagi di tahun yang baru dan dengan harapan yang baru. Apalagi sekarang kan kita lagi ramai dengan isu-isu yang mungkin sebenarnya bukan isu ya, sudah lebih tepatnya berita-berita tentang pilihan pemuda. Karena di tanggal 14 Februari ini kita juga mau mengadakan pemilu, bukan hanya memilih presiden dan wakil presiden, tapi kita juga mau memilih legislator dari pusat sampai daerah. Nah ini kan lagi ramai banget ya, gembar-gembor tentang tren pemilih muda. Apa sih sebenarnya pemilih muda ini gitu ya? Kalau misalkan dilihat dari kacamata orang-orang yang biasa ngobrolin soal politik atau biasa dibilang sebagai pengamat politik. Nah di sini kita mau ngobrolin tentang pemilih muda bersama Mas Adi Prayitno. Halo, selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi Mbak Winda. Iya, Mas Adi ini tuh sebagai salah satu pengamat politik juga, lalu juga sebagai dosen Mas. Siap. Di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri ya Mas ya, betul ya? Ya. Oke Mas, ini kan lagi banyak banget ya di sosial media, di Instagram, di TikTok, itu heboh banget juga tentang pemilih muda nih, menggembar-gemborkan pemilih muda gitu. Kalau misalkan aku lihat dari data ya Mas ya, dari data KPU yang sudah rilis, kita itu kan hampir sekitar 50%-nya ya Mas ya, gen milenial. Itu kan berarti dari kelahiran 80 sampai 94 itu menduduki 33,60% atau 66,8 juta pemilih. Lalu ditambah lagi ada Gen Z-nya juga ini ya 22,85% atau yang bisa dibilang 46,8 juta. Hampir setengahnya mendominasi. Nah dari pandangannya Mas Adi, bagaimana Mas tentang pemilih muda ini? Ya kalau kita itu kan sebenarnya tidak pernah tahu secara detail siapa sebenarnya pemilih muda itu. Banyak orang yang mensimplifikasi dan menyederhanakan, oh pemilih muda itu dia Gen Z, dia milenial dan seterusnya. Banyak orang yang simpang siur sebenarnya. Nah, saya sebenarnya kalau bicara di depan mahasiswa, diskusi-diskusi, saya selalu mengatakan ada satu standar untuk mendefinisikan pemilih muda itu. Kita pakai teori cohort namanya. Jadi kalau pemilih muda itu adalah gabungan dari Gen Z dan Gen Y sebenarnya. Gen Z itu kalau kita mau sederhanakan adalah pemilih yang umurnya 17 sampai 25 tahun. Sementara Gen Y itu adalah yang umurnya 25 sampai 40 atau 41 tahun. Jadi Gen Y dengan Gen Z ini adalah pemilih muda. Gen Y seringkali disebut sebagai pemilih milenial. Banyak orang yang berulang-ulang bahwa milenial adalah pemilih muda. Iya, tapi segmen umurnya itu beda, Mbak. Oleh karena itu, definisi tentang pemilih muda adalah mereka yang umurnya 18 sampai 40 tahun. Udah itu sederhananya menurut teori cohort. Dan itu adalah gabungan dari dua gen atau gabungan dari dua generasi, yaitu generasi Z ataupun generasi Y. Itu yang pertama. Yang kedua, memang menarik ya kalau kita bicara tentang profil demografi dan portofolio politik dari pemilih muda ini. Satu ya, mereka ini adalah rata-rata alergi dengan partai politik. Nah. Alergi. Kenapa saya sebut alergi? Ketika ditanya, ini data survei yang kita miliki ya di parameter politik. Ketika ditanya kepada umur yang 18 sampai 40 tahun, apakah adik-adik ini terafiliasi atau merasa dekat dengan salah satu partai politik tertentu? Hanya sekitar 15% yang merasa dekat, terafiliasi atau menjadi bagian dari partai politik tertentu. Selebihnya mereka adalah yang tidak terafiliasi, tidak teridentifikasi, dan tidak pernah merasa dekat dengan partai politik tertentu.
Ini yang ingin saya katakan, di 2024 kita punya bonus demografi, kurang lebih sekitar 53% adalah pemilih muda. Tapi pada saat yang bersamaan, mereka rata-rata tidak pernah merasa dekat dengan partai politik. Itu yang disebut dengan tingkat party ID yang rendah. Perasaan dekat, perasaan menjadi bagian atau teridentifikasi bagi partai politik itu rendah. Ini menurut saya rumit. Anak-anak muda itu mestinya engage lah ya, atau merasa dekat dengan partai politik tertentu. Karena suka tidak suka, negara ini dikendalikan dan dikuasai oleh partai politik. Betul nggak? Betul. Ya kalaupun toh tidak menjadi anggota partai sih itu lain hal. Tapi minimal terafiliasi secara nilai tentu saja. Terafiliasi secara perjuangan menurut saya penting ya. Karena instrumen di negara ini dikuasai dan dikontrol oleh partai politik. Bisa saya tunjukkan banyak hal di negara ini. Semua jabatan-jabatan politik strategis itu wajib hukumnya dari partai politik. Mau jadi presiden, harus dari partai politik. Kalaupun toh bukan anggota partai, tapi kan undang-undang mengatakan harus diusung oleh partai atau gabungan dari partai politik. Mau hebat apapun Anda, mau lulusan mana Anda, kalau tidak bisa diusung oleh partai politik, Anda tidak akan bisa menjadi kontestan di Pilpres misalnya. Jadi ini yang menurut saya paling nyata. Apalagi kalau mau jadi anggota dewan juga dari partai politik. Nggak bisa dari calon perseorangan, tidak bisa. Karena di Undang-Undang Pemilu juga disebutkan bahwa calon anggota dewan adalah mereka yang diusung oleh partai politik. Itu yang nyata dikendalikan dan dikontrol oleh partai politik. Bahkan kalau mau jadi kepala daerah, wajib hukumnya dari partai politik. Ada memang dalam Undang-Undang Pilkada disebutkan bahwa boleh mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dari calon perseorangan atau calon independen. Tapi peminatnya sepi. Bahkan ada yang maju dari calon perseorangan, tingkat persentase kemenangannya 0,0 sekian persen. Oleh karena itu, ingin saya katakan adalah, jadi anak-anak muda minimal secara nilai, ya kalaupun toh tidak terafiliasi dengan partai, harus ikut berkontribusi untuk memperkuat partai politik. Itu yang saya sebut sebagai bagaimana pengaruh peran dan kontrol partai politik begitu kuat di negara ini. Bahkan untuk hal-hal yang tidak langsung, itu juga banyak dikendalikan oleh partai politik urusan jabatan-jabatan politik strategis. Anda, kita semua ingin menjadi komisioner KPK, harus melalui partai politik secara tidak langsung. Karena yang memilih komisioner KPK siapa? Anggota dewan. Anggota dewan. Kalau bicara anggota dewan, isinya adalah anggota partai politik. Apalagi ingin menjadi komisioner KPI, yang milih juga anggota dewan. Kalau bicara tentang anggota dewan, pasti irisannya dengan partai politik. Anda ingin jadi auditor namanya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Anda juga harus baik-baik dengan partai politik. Ingin jadi penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan seterusnya. Harus baik-baik dengan partai politik. Mostly yang ingin saya katakan adalah, hai anak muda yang merasa alergi dengan partai politik, harus kita akui dari lubuk hati yang paling dalam, di tengah hingar-bingar dan carut-marutnya partai politik, bahwa negara kita dikontrol dan dikuasai oleh partai politik. Ini pada level partai. Ya. Belum lagi pada persoalan sebenarnya anak muda, tingkat partisipasi politiknya ini rendah, Mbak. Kalau ditanya kepada mereka misalnya, apakah pernah membantu partai dalam pemenangan pemilu? Nyaris di antara mereka bilang tidak pernah. Menghindari malah ya Mas ya? Iya, kan alergi. Apalagi misalnya, apakah pernah menyumbang calon? Baik caleg ataupun calon pilkada ataupun pilpres. Mereka bilang tak pernah. Apakah pernah mengkampanyekan calon tertentu? Ya, hanya sedikit saja yang bilang pernah, tapi mayoritas mereka itu tidak pernah. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan bahwa anak-anak muda ini sebenarnya kritis dan rasional. Mereka itu punya pikiran-pikiran maju, tapi pada saat yang bersamaan, dalam banyak waktu dia denial, dia suka alergi dengan partai. Bagi saya, momentum 2024 ini harus dijadikan sebagai momentum di mana anak muda bukan hanya bonus secara mayoritas, secara demografi, tapi yang paling penting dia adalah mengkontribusikan hak politiknya, memilih calon pemimpin, memilih anggota dewan, memilih presiden yang sesuai dengan portofolio keinginan kita menjadi bangsa yang besar tentu saja. Itu yang saya sebut kenapa anak muda itu menjadi elemen yang saya kira cukup menentukan memang bagaimana arah dan pilihan politik mereka ke depan.
Saya kira di situ pengodimah awalnya. Oke, seru banget. Jadi baru pertama aja nih kaget ya gitu. Aku kaget kata Mas Adi, ternyata banyak anak muda yang alergi gitu ya. Maksudnya ya mungkin kalau yang misalkan masih SMA atau kuliah, wah ini kelihatan nih keras juga nih alerginya gitu kan. Biasanya, gak mau deh ngomongin politik, capek, ngapain sih, banyak dramanya. Biasanya gitu. Tapi kalau misalkan kita tarik lagi gitu ya Mas ya, untuk anak-anak yang mungkin umurnya sudah di atas yang teman-teman kuliah nih, 25 ke atas juga kadang kalau misalnya ditanya, males deh ngurusin politik gitu. Drama juga mereka ngobrolnya. Nah sebenarnya apakah sih yang benar kata orang ini ya Mas, kata teman-teman ini, drama-drama ini yang membuat akhirnya mereka nggak mau drama gitu? Ya dalam banyak hal drama politik itu menyuguhkan satu realitas di mana memang banyak anak muda umur 17 sampai 40 tahun itu nggak happy dan bahkan memusuhi politik ya. Bagi saya cukup rasional ya, itu argumen yang paling utama. Tapi kalau kita iris satu persatu apa yang kemudian membuat anak muda agak sedikit alergi dengan partai politik satu. Karena seringkali siapapun yang jadi presiden, siapapun yang jadi anggota dewan, dan siapapun yang jadi kepala daerah, itu tidak pernah mampu mengubah nasib dirinya. Kalau dia petani, udah petani aja dia sampai mati. Kalau dia pedagang, pedagang aja lah sampai mati. Jadi ini yang kemudian membuat anak-anak muda ini berpikir ngapain ikut politik. Sudah ganti musim, sudah ganti pimpinan, sudah ganti orang. Setiap 5 tahun mau berkelahi, bahkan mau perang, gara-gara mau pilpres, kira-kira begitu. Betul. Tapi hidup anak muda gitu-gitu aja. Selalu sulit dan ya nestapa dalam berkelahi dalam hidupnya. Itu nyata. Yang kedua, bagi anak muda, politisi-politisi ini kan kerja politiknya hanya 5 tahun sekali. Kalau mau pemilu. Kalau tak ada musim politik, kalau tak ada musim pemilu, kalau tak ada musim pilkada, elit-elit ini kerja politiknya nyaris tidak pernah dirasakan oleh masyarakat dan rakyat secara umum. Kan bisa dicek. Kalau ada kesulitan hidup, kalau ada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat tentang realitas yang sesungguhnya, mana ada elit-elit itu yang kemudian berkontribusi datang ke mereka. Syukur kalau bisa mereka membantu. Ngajak bicara aja nggak pernah. Gitu. Betul. Contoh yang paling nyata kasus COVID deh. Kita bisa cek apakah ada partai politik yang membuka kantornya all the time. Partai politik dari ujung, dari pusat hingga daerah yang kantornya itu terbuka bagi masyarakat untuk mengadukan nasibnya, berkeluh kesah. Ya kalaupun toh nggak mau dibantu ya minimal mereka itu tempat untuk curhat. Bagaimana mereka itu banyak yang di PHK, nggak punya kerjaan, kesulitan untuk mencari obat dan seterusnya dan seterusnya. Ya kita tahulah banyak pengurus partai yang juga terkena COVID. Tapi kan kalau kita memahami partai itu sebagai instrumen untuk menjangkau lapisan rakyat, itu menurut saya menjadi tanda tanya. Jadi wajar kalau anak muda agak sedikit alergi dengan partai. Ini yang saya kira menjadi variabel-variabel penting kenapa anak muda itu cenderung alergi dengan politik dan partai. Yang ketiga apa? Ya banyaknya kasus korupsi ini juga ditimbulkan oleh para politisi dan elit-elit ini. Betul. Jadi biang kerok dan huru hara. Kenapa indeks korupsi kita itu agak sedikit ambrol ya kira-kira begitu. Ya memang karena perilaku-perilaku elit. Ini yang sepertinya membuat beberapa hal, alasan-alasan dan argumen anak muda itu yang ngapain berpolitik. Toh ujung-ujungnya kita juga kok yang kesulitan untuk menafkahi hidup, kesulitan mencari kerja dan seterusnya dan seterusnya. Ini hal-hal yang saya kira harus menjadi catatan elit. Satu sisi politik itu penting, satu sisi partai itu harus diperkuat. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga tidak bisa memaksa anak muda memberikan skor yang istimewa bagi politisi dan partai. Karena memang mereka ini bekerja tidak untuk mereka, tapi bekerja untuk diri dan kepentingan politik mereka. Itulah yang saya sebut. Kerja-kerja politik itu hanya muncul hanya 5 tahun sekali. Makanya kalau pilkada, mau pilpres ataupun pileg, banyak orang yang tiba-tiba baik. Datang sana sini ya Mas ya. Diundang tak diundang datang ya nggak ada persoalan tak ada persoalan senyum-senyum sendiri. Nggak pernah ngasih bantuan tiba-tiba pura-pura ngasih bantuan. Apa coba ujung-ujungnya? Karena nah saya punya pengalaman yang cukup dalam ya. Karena kita kan juga banyaklah kerja-kerja politiknya hampir di seluruh Indonesia ini. Suatu waktu di 2019 ada seorang nenek-nenek yang umurnya 65 atau 70 tahun. Ya. Mereka bicara dari hati ke hati di satu warung kopi. Mereka mengatakan, Pak Adi kalau bisa bilang ke Pak Presiden. Kaget saya, saya nggak kenal Pak Presiden. Saya bilang,
Disuruh Apa bilang. kira-kira naik pesannya? Tolong sampaikan pesan ke presiden. Kalau bisa pemilu itu setiap setahun sekali katanya. Waduh. Agak berat juga Iya ya. dong. Iya benar-benar. Saya tanya, kenapa begitu? Karena kalau musim pemilu, banyak orang yang tiba-tiba baik. Nah, Iya. bawa sembako, Betul. bawa kerudung, bawa bantuan sosial, ngasih rebana, ngasih sejadah, nawarin renovasi masjid, ngaspal jalan, dan seterusnya. Kalau begini ceritanya Pak Adi, pemilu mending setahun sekali. Ini menurut saya mantap ini. Iya. Mantap ini. Yang ingin saya katakan ini kan kritik sosial. Betul. Bagi elit partai. Ini kritik sosial bagi pemangku kepentingan di negara ini. Bahwa ya rakyat memang kritis secara politik. Mereka sadar bahwa negara dan apapun judulnya itu dikonsolidasikan melalui elit-elit dan partai. Tapi kan kontribusi mereka nyaris tidak pernah dirasakan secara signifikan. Kira-kira begitu judulnya. Between rock and hard place. Memang cukup dilematis. Iya, benar-benar. Kita. Iya, berarti juga sebenarnya ya karena banyak ya tadi ya variabel tadi ya 3 variabel itu aja sebenarnya kalau misalnya kita dengerin gitu sekarang kalau misalkan teman-teman di rumah nanti mendengarkan podcast ini gitu ya, iya juga ya. Kenapa akhirnya saya menjadi anti banget nih sama partai politik? Ya yang dijelaskan di sini juga ternyata ya emang terbukti faktanya juga seperti itu gitu. Nah tapi Mas Adi ngobrolin biar teman-teman ini nggak jadi anti lah ya ke pemilu ini atau ke partai politik partai yang ikut dalam politik ini gitu. Nah ada nggak sih Mas kayak sentuhan-sentuhan yang pas kemarin nih debat capres cawapres ini kan bisa nggak sih Mas membuka akhirnya ternyata kalau dari sudut pandang yang paslon A, B, C ini begini terus akhirnya dia jadi berpikir kayaknya mulai deh ada rasa-rasa ingin lebih mengenal tentang partai ini dan pemilu ini. Ya, di awal saya sudah bicara, anak muda ini adalah mereka yang kritis tapi skeptis ya. Mereka itu sebenarnya dalam banyak hal begitu paham dan tahu terkait dengan situasi politik yang berkembang. Cuman bagi mereka siapapun yang menang, siapapun yang jadi presiden, siapapun yang menjadi pemimpin, rasa-rasanya sama aja kok, nggak ada perubahan yang cukup signifikan. Yang ingin saya katakan adalah, setiap pemilu itu adalah satu ikhtiar politik sebenarnya untuk memilih partai, memilih anggota dewan dan memilih presiden, setidaknya dia mau melakukan perubahan-perubahan yang signifikan. Artinya apa? Bolehlah yang sebelum-sebelumnya misalnya tidak sesuai dengan harapan. Tapi kalau kita hitung satu persatu, 2004, 2009, 2014, 2019, ya memang kita itu mengalami perubahan yang relatifly sudah mulai kelihatan, meski tidak langsung menonjol seperti di negara-negara maju yang lainnya. Artinya apa? Saya selalu ingin berpesan kepada pemilih-pemilih muda itu, bahwa yakinlah ya, pasti ada cahaya di ujung terowongan. Jadi kalau kita menjadi pemilih rasional, memilih partai politik dan calon yang menurut kita memiliki rekam jejak, portofolio yang bagus, rasa-rasanya kalau dia dipercaya sebagai pemimpin, kalau dia dipercaya sebagai elit, kalau dia dipercaya sebagai pejabat publik, dia akan berbuat sesuatu yang baik buat bangsa dan negara ini. Betul. Saya ingin mengatakan, Jokowi terlepas dari apapun, orang kan semua mengapresiasi tingkat pertumbuhan ekonominya bagus, infrastruktur sebagai upaya untuk memperataan pembangunan juga oke. Semua negara bahkan hampir resesi gara-gara COVID, tapi Indonesia tidak pernah resesi. Itu bagus menurut saya. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang pilpres di antara 3 kandidat ini, kan anak-anak muda ini sudah mulai men-tracking kira-kira di antara 3 paslon ini siapa yang dinilai punya portofolio politik yang mereka pernah sudah terbukti melakukan kerja-kerja politik yang nyata. Saya kira di antara 3 calon ini adalah baiknya yang kita bisa tracking, dan itu yang saya sebut sebagai upaya untuk menyalakan lilin di tengah kegelapan-kegelapan yang menurut anak muda tidak pernah dilihat sebagai bagian dari prospek Indonesia ke depan itu. Betul, jadi sebenarnya dari 3 calon ini pun juga ya kalau misalkan kita mulai track record ke belakang, ada juga yang positif, ada juga yang negatif ya Mas. Tapi kan ya sebagai pemilih muda tuh mungkin kalau pesannya Mas Adi, yang sudah ya sudahlah. Kita lihat ke depannya mereka bisa memberikan apa gitu ya. Dari hasil-hasil yang debat capres atau yang cawapres kemarin gitu ya Mas ya. Nah kalau misalkan nih Mas, setelah anak muda ini memilih gitu, keluarlah nih presiden ini, wakil presiden ini. Dampaknya nih Mas, dampak panjangnya untuk generasi muda ini. Ya kalau yang memilihnya itu kan pasti, yakin nih dengan pilihan A, B, atau C, saya yakin. Tapi kalau misalkan bukan yang milih, saya nggak milih yang ini loh, tapi kenapa dia yang maju ya?
Duh, nasib saya gimana ya ke depannya? Nah, itu gimana Mas? Biasanya kan ada tuh anak muda udah langsung overthinking ke sana. Ya, pada prinsipnya begini, kita asumsikan anak muda ini adalah sebagai pemilih kritis dan rasional ya. Pemilih kritis dan rasional itu adalah mereka yang memilih pemimpin bukan karena sembako, bukan karena kerudung, atau bukan karena diajak dan dimobilisasi oleh faktor-faktor yang irasional ya. Tapi adalah mereka yang datang ke TPS memilih pemimpin yang menurut anak muda, yang menurut pemilih, dia akan mampu mengubah situasi dan kondisi yang ada. Itu adalah voting behavior anak muda. Jadi anak muda itu selalu optimis bahwa pilihan politiknya, sekecil apapun, sekalipun dia cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang, tapi ada keyakinan di dalam dirinya yang disebut dengan efikasi politik, bahwa pilihan politiknya akan juga diikuti oleh anak-anak muda yang lain, di mana anak muda yang lain akan memilih pemimpin, presiden, anggota dewan, dan kepala daerah yang diharapkan mampu mengubah. Hanya itu kuncinya. Karena pada saat yang bersamaan, anak muda ini punya penyakit yang dimaksud dengan the problem of collective action. Anak muda itu punya penyakitnya begitu. Ngapain ikut pemilu? Sudah ada kok yang ngewakilin yang datang ke TPS. Kalau sudah ada orang yang datang ke TPS mewakili dirinya untuk mencoblos, ini yang kemudian membahayakan bahwa tingkat partisipasi akan rendah di kalangan anak muda. Karena bagi anak muda yang saya sebut sebagai the problem of collective action, problem tindakan bersama, karena ada satu prinsip ya yang muncul bahwa seorang presiden yang terpilih itu bisa dinikmati bersama oleh mereka yang nggak datang ke TPS ataupun mereka yang datang ke TPS. Anak muda tuh pikirnya begitu, untung dan rugi. Ngapain ya capek-capek ngantri dari pagi sampai jam siang gitu. Kalau presiden yang terpilih itu sama kok bisa kita nikmati. Masalahnya adalah kalau anak muda yang kritis rasional ini mengatakan bahwa partisipasinya sudah diwakilkan oleh yang lain, nggak perlu datang ke TPS, bahaya. Karena mereka inilah yang akan menentukan siapa yang akan jadi pemimpin partai pemenang pemilu yang pastinya diharapkan mampu mengubah keadaan, terutama di sektor ekonomi. Saya kebetulan anak pesantren dan anak UIN adalah dalil-dalil dikit. Inna fi yadi syabbani amrul ummah wa fi aqdamikum hayata. Katanya begitu. Jadi hanya di tangan anak muda lah sebenarnya persoalan-persoalan kebangsaan itu selesai dan bagus. Karena anak muda itu punya idealisme. Dia punya wawasan-wawasan ke depan, bukan wawasan ke belakang. Dua hal ini yang saya kira memang harus menjadi instrumen. Hampir begitu banyak negara-negara maju di dunia, itu adalah dimotori, penggerak utamanya adalah anak muda, baik sebagai voter ataupun sebagai calon pemimpin. Hai anak muda di 2024, ayo datang ke TPS, pilihlah mereka pemimpin yang menurut kau akan mengubah bangsa dan negara ini. Pilihlah mereka yang tidak memiliki rekam jejak membuat bangsa ini nelangsa dan nestapa. Udah itu aja kuncinya. Nah, oke. Kampanye kan? Kampanye. Ngebantu KPU lah. Iya benar-benar Mas. Tanggal 14 Februari. Iya benar-benar. Datang rame-rame teman-teman ke 14 Februari ya Mas. Betul, ya. Di TPS yang sudah namanya terdaftar. Karena memang hanya suara kalian yang bisa menentukan siapa pemilih calon berikutnya. Betul, yang memang bisa membangun Indonesia menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Oke, kalau begitu terima kasih Mas Adi waktunya. Kita udah seru-seruan nih. Pertanyaannya berat betul. Oh, ini udah termasuk ringan Mas. Terima kasih Mas Adi untuk waktunya. Sudah ngobrol-ngobrol tentang pemilu dan pemilih muda. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan Polantas Podcast Lantai 17. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dadah. Luar biasa. Wah, seru sekali Mas. Terima kasih Mas.